Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati lusuli bidaillahi ta'ala ala niyati lusuli sarfa wa ala niyati lusuli muqasidana alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa summa sadatina wa mawalina imatna sayyidina Abubakar as-Siddiq wa summa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa baqiyatu wa tabi'in wa summa jami'an min al-anbiya'i wa rasulina wa syuhada'i wa salihin wal qurratu wal muqarrabin wa sultan al-awliya jami'a qari' jannah qaddas as-sadr sawajib wa syahina wa jami'al qudlatul muqtim an tanfa'al miklanul insan khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Sunnah Sa'alama Abjainuddin bin Ali bin Ahmad As-Safiq Nuquslam al-Nabari Abayna wa mahatina wa jibabina wa jiratina jamin tawalina wal mu'minina wa syarikat bina wa ibadik wa barik wa lahum warhamhum ma fi waqfan wa al-majid kuburahum rawdah min al-jannan wa la tajal kuburahum أفرقاً بفرقاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Halo, bagus ini. Tes disuruh minum dulu saya tadi datang belum minum, orang udah ngopi. Tidak, yang ngopi-ngopi, yang makan dengerin kan pakai kuping ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kalau mik biasa kalau dibuat ngaji panas sih. Tidak mau buat aja. Setannya kebakar ini soalnya. Jadi dia ngerecopin. Itu hidup lagi tuh padahal. Ya gitu Pak, kadang hidup, kadang mati. Error. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagus. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم افتح علينا يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك الفتوح والمنون والرسول وطبة نصر صلاح الجسد والروح Bismillah masyaallah la yasuqul hala illallah Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma nawwir qulubana bi nuhdika kama nawwartal arda bi samsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin fa ya hadrun ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah Bapak Sukron dan jajaran, semoga senantiasa berikan kesehatan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ridho, mana orangnya? Wah, siap. Semoga senantiasa mendapatkan keriduan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kameramen yang sibuk ngurusin ampli. Semoga selanjutnya amplinya enggak ngadat lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang ditayangkan menjadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan dan tentunya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Yang saya hormati segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Fatah. Mudah-mudahan dengan hasil taklim ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, dan senantiasa Allah menyayangi guru-guru kita dan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada riba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah dalam kita melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersangka mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sekalian kita lanjutkan taklim kita dengan pembacaan kitab Subul Iman. Pelajaran sebelumnya adalah yang ke-26, Al-Jihad Ma'al Kufar, berperang melawan kafir. Dulu itu dulu zaman Rasulullah SAW. Sekarang alhamdulillah aman. Jihadnya apa? Jihad kita sekarang tuh ngelawan rasa malas sholat, malas berjamaah, malas ngaji, malas tadarus. Ya Pak ya? Emang tadarus enggak malas? Emang tadarus kuat? Kuat 2 ayat. Ya. Berat. Ya. Ini kita Pak lagi ngobrol, lagi nonton, lagi kongko, lah kuat 4 jam. Iya enggak? Biarpun yang ditonton kalah. Berapa kalahnya? 4 telur. Iya, kuat nontonnya, biarpun nyesel. Walau kalau menang ya biasa aja. Udah ditonton, kalah. Ya. Tapi kuat nontonnya. Lagi seger begitu Pak. Ambil Quran, baca, langsung ngantuk. Saya malam mutalaah kitab, kan mau ngaji tuh di Al-Huda. Kalau mau taklim kan sebelum berangkat kita baca dulu. Mutalaah namanya. Itu Pak,
Saya lagi seger, asli lagi seger. Maksudnya belum ngantuk. Saya lihat dulu kita buat besok. Takutnya ada masalah bagaimana ya kan, dilihat dulu. Ya Allah Pak, belum 5 menit. Belum 5 menit. Nggak kuat. Tidur, kitabnya masih kebuka. Astagfirullah. Setan tuh. Ya. Itu yang sehat Pak, yang sehat tuh begitu. Saya cerita, zaman Covid kemarin, kayaknya saya kena juga itu sebenarnya. Batuk, nggak ngasok, sakit kepala, nggak ngasok, sakit perut. Semalaman itu nggak tidur, nggak bisa tidur. Guling gasahan kata orang Prancis. Balik sini nggak enak, rebahan nggak enak, nyender nggak enak. Ya Allah, itu semalam lama, terasa 2 bulan itu. Tapi dilalahnya, menjelang datang waktu subuh Pak Johan, lah tidur. Kalau nggak dipaksain dibangunin, bangun subuh lah nggak bangun. Yang sehat, yang sakit tetap aja digoda buat sholatnya. Bapak lagi tadi santai aja, mau menjelang datang waktu sholat, lah ada aja sibuknya. Tiba-tibalah telepon. Lama orang telepon, mau kita tutup nggak enak, akhirnya tinggal tuh berjamaah. Ada aja. Dari tadi nggak pengen buang air, terutama subuh tuh. Banyak yang ketinggalan berjamaah tuh gara-gara ke belakang dulu. Itu kalau kita di pikiran tuh buang air mah pengen buru-buru, itu nggak tuntas-tuntas. Malah perasaan mau udahan, takut ada lagi. Akhirnya tungguin berjamaahnya kelewat. Itu tuh makanya kalau subuh Pak jangan dipepetin. Ya, kalau dipepetin ke jam azan pasti ketinggalan. Soalnya setan tuh menggoda. Jadi menggoda, contoh Nabi Ayub. Godaan iblis itu bukan hanya ke perasaan, tapi benar-benar godaan itu masuk ke fisik. Ya. Dibantai pertaniannya, dibantai pertokoannya, dibantai anak-anaknya, dibantai fisik siapanya? Nabi Ayubnya. Nah kita juga sama. Kita juga diganggu. Fisik kita diganggu, pikiran kita diganggu, perasaan kita diganggu. Pokoknya iblis tuh nggak bakal puas, nggak bakal ridho sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu tadi saya taklim dia sahabat. Itu bersisa ulama besar, matinya musyrik. Jadi setan tuh nggak puas kalau menggoda kita hanya sebatas mabok, hanya sebatas zina, hanya sebatas membunuh. Itu belum cukup. Karena orang yang beriman zina nanti setelah dibersihkan, habis dosanya dicuci di mana? Di suatu tempat, diangkat ke surga. Yang membunuh dihukum dulu hasil pembunuhannya. Setelah habis dosa pembunuhannya, diangkat ke surga. Tuh. Jadi nggak mau tuh iblis tuh kayak gitu. Nggak mau kita semua selamat. Nggak mau kita selamat. Iblis mau bareng-bareng join sama dia, kekal di mana? Di neraka. Iblis nggak bakal puas menggoda kita sampai kita kalau nggak mati kafir, mati musyrik. Nauzubillah. Tuh makanya ya jangan seperti tadi, jangan dibiasain ya selamitan memulai-mulai bikin dosa. Jangan lagi dosa ahlan wa sahlan, pangresa sesepuh yang masih muda. Begini tak iya, panitia. Gitu. Jadi perjuangan kita itu sekarang mah bukan megang senjata. Ya. Cuma ngelawan rasa males, ngelawan nafsu. Nafsu itu pengen yang enak-enak tapi bahkan melanggar batas, melanggar hukum
Allah. Yang enak-enak itu, ya, nafsu. Nah, itu sebatas itu perangnya. Ya, nggak megang parang, nggak megang tombak, nggak megang panah, nggak megang pedang, enggak. Ya. Baik. Selanjutnya, pengarang berkata, Rabit tasabbat adihum sama ghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabit, engkau halus berjaga-jaga. Wah, tentara dapat ini. Ya, tentara nih. Kalau sipil nggak berjaga-jaga. Ini padilah keutamaan jadi tentara. Ya. Rabit, berjaga-jagalah untuk keamanan bangsa di perbatasan. Berarti Pamatono enggak. Nah, kalau dibutuhkan kan dipanggil, Oh. dikerahkan semuanya. Ini di Bekasi doang. Perbatasan sama Rawa Aren. Jaga Sungai Citarum ya, Pak. Iya. Tasabat, dan harus tetap. Jadi Pak, kalau kita sudah maju ke medan perang, hadap-hadapan, jangan mundur. Ya, tasabat, harus tetap. Waduh, ngeri banget, kabur. Nah, temennya ciut. Kalau begitu tuh, ya. Kalau kita mundur, temen kita jadi ciut, nyali musuh jadi besar, berani, kalah perangnya. Ya, pernah tuh kita zaman Rasulullah SAW ada perang yang kalah tuh, gara-gara munafik ikut perang. Di perjalanan pulang. Kurang ajar dasar munafik. Ya, ngerecokin doang. Kalau dari sebelum berangkat itu angkanya jumlah pasukan muslim itu sedikit, berani. Tapi ketika pasukan jalan tuh banyak, rada gede hati. Wah, pasukan kita sekarang banyak. Wah, menang mah. Telak ini menangnya. Ternyata munafik takut mati, pulang. Tuh, nggak jadi kerja bakti. Takut panas, takut hitam, padahal udah hitam. Minggu. Ada yang begitu, ya Allah. Jadi sasabat harus tetap bertahan di depan. Ya, Pak Sukron paling depan. Ketuanya hilok ngumpet. Mati duluan ya. Mati duluan. Gak apa-apa, masuk surga. Apa sih? Ya. Ya, yang begini ngelawan tombak, ngelawan kecoa kita takut. Oh, disenggol. Aduh, kacau ya, rukat ini mah. Cerek mana? Mual waras. Iya, nggak apa-apa. Ada kecoa. Ada orang bapak-bapak takut kecoa. Gak ada. Cuman beli aja. Iya. Iya. Adi dan kerjakanlah, keluarkanlah khumsa maghanim, 1/5 dari ghanimah. Hatta yufariqahul imamul hakim, sampai dikeluarkan ghanimah itu oleh hakim. Nah ini satu bait ini dzakara nadim fi hadal bait salasa su'abin. Pengarang ini kitab menjelaskan cabang iman dalam bait tadi 3 cabang. Murabatoh, tetap di depan musuh, dan membagi ghanimah 5%, 1/5, ya. Faqala ala nadbi ma sabaqa, berkatalah pengarang ini kitab sesuai dengan rangkaian susunan lanjutan materi dengan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya 26, sekarang 27. Wasubatu sabi'atu wal isruna, dan bermula cabang iman yang ke-27 al-murabatoh, adalah murabatoh, berjaga-jaga.
Wahia, dan adapun yang dinamakan murabatoh adalah mulazamatul mahal, bertahan, berjaga di tempat, alladzi bainal muslimina wal kufar, antara muslimin dan orang kafir. Karena kalau kafir itu dengki, Pak. Kafir itu dengki. Maaf, waktu zaman gerombolan PKI itu, PKI itu kan kafir, dengki. Itu kan dalam sejarah pemuda-pemudi Islam diracun, ya kan? Lengah, mereka menjadi musuh dalam selimut, berbaur, bercampur, ikut ngaji, ternyata dia punya makar, ya. Tuh ada kan desa apa tuh, ada sumur, ratusan ulama, ya kan, dibantai, ya. Alhamdulillah kita, Pak, punya almarhum Bapak Soeharto, ya. PKI dihabisin ke apanya, ke akarnya. Kalau nggak disisir tuh PKI, Pak, ini Indonesia nggak seperti ini. Kita nggak bisa ngaji kayak gini sekarang. Nikmat imannya hilang, Pak. Keimanan orang Indonesia hanya sampai di saat itu. Bahkan ulama-ulamanya kan dihabisi. Tapi dengan, maaf, strategi almarhum Pak Soeharto, ya, tuh pemimpinnya yang kabur di perbatasan dijaga, ya Pak, ya, perbatasan ke barat, ke timur, ke utara, selatan dijaga. Tuh pemimpin ulungnya ketangkap di Cirebon. Siapa? Aidit siapa? Iya, itu ketangkapnya di Cirebon. Wah, ditangkap-tangkepin. Sampai yang mau jadi ASN dicek ada nggak keterlibatan, iya kan? Wah, ketat sekali, hebat dia punya sistem. Ya itu mah dulu, sekarang sih nggak tahu. Bebas. Dulu itu mah dulu, saya nggak komen gituan. Sekarang Ya. bebas, Pak. Iya, sama yang tahu yang dulu aja, yang dulu, ya. Sama Pak Soeharto mah, yang bukan orang Indonesia ada diusir-usirin, diusir lu, pergi lu, mantap lu, gitu. Di kampung saya, Pak, kepercayaan orang etnis tertentu, orangnya diusir dari Indonesia, punya kebun teh luas, lah dia jadi juragan itu, dia jadi mandornya, mandor orang itu, ya. Orang itunya oleh Pak Soeharto disuruh pulang ke mananya? Cina. Ke negara asalnya. Cina udah. Iya. Diusir, Pak. Oh, udah bersih Indonesia tuh, aman tuh, ya. Nah, sekarang mah siandah Indonesia mah, kasihan. Ya. Tapi alhamdulillah, Pak, aset Indonesia itu masih berlimpah. Kalau dihitung masih jadi terkaya, negara terkaya di dunia. Kalah tuh Brunei, kalah tuh Arab, kalah tuh Kuwait, kalah, ya. Di Lombok punya aset masih ribuan triliun. Dari bahan apa tuh ada? Ada yang bahas itu ada. Sulawesi, kalau yang di Papua mah udah ketahuan itu mah emang lagi digerus. Makanya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Biarpun dari dulu kan Indonesia gitu ya, katanya dikorupsi, di apa, tetap aja Indonesia mah subur makmur be, ya kan? Yang ke Mekah ya banyak, ya, yang beli mobil ya banyak gitu ya. Alhamdulillah, emang nggak habis, ya, luar biasa. Tahu bapak-bapak kebagian nggak? Amin, alhamdulillah, ya, gitu. Punya rumah hasil korupsi, Pak. Iya, iya, yang itu yang beratnya itu, Pak. Iya. Ini makan lugu, nggak ada peluang. Nggak ada, Pak RT nggak ada peluang. Tapi kalau ada peluang, mak sanggup jujur itu, ya, seperti almarhum B.J. Habibie. Ada peluang, Pak. Dia mah ada ngirim dolar berkoper-koper, Pak, agar ngegolin, melegalkan yang tidak legal. Tapi keluar, gitu kata, keluar. Wah,
Tadinya datangnya sopan, bawa koper dibuka duit, sama beliau nggak diterima. Yang bawa koper mencak-mencak, awas gue ya, gue bilangin bos gue ya, bilangin gitu. Makanya B.J. Habibie mah jadi presidennya nggak lama, sebabnya nggak seirama sama para mafia gitu. Ya begitulah. Tapi orang-orang bersih, para berlian itu pas sepanjang zaman ada aja. Berlian-berlian, orang-orang yang berhati baik itu di mana-mana, termasuk di sini ada. Di setiap tempat itu berliannya tuh ada, mustikanya ada, apalagi perumahannya mustika ini mah. Amin. Semuanya permata di sini mah. Permata, permata, permata. Ya, mustika. Kameramen mustika juga. Intan, ya Allah yang berharga semua. Iya, itulah. Ya. Mulazamatul mahallil ladzi bainal muslim wal kufar. Berjaga, bertahan di tempat antara muslim dan kafir. Untuk apa? Lihirasatil muslimin, untuk menjaga keselamatan muslimin. Pak, Rasul itu menjaga keselamatan jiwa seseorang itu. Jangankan orang Islam, jangankan sahabat tersayang, kafir muahad aja. Ya, kafir muahad itu adalah orang kafir yang melakukan perjanjian dengan Islam. Itu dijaga kehormatannya, Pak. Dijaga kehormatannya. Ya. Luar biasa. Apalagi muslimin, tuh makanya harus ada yang jaga. Walawit tahotahu watonan. Meskipun tempat tersebut harus dijadikan tempat tinggal olehnya, yaudahlah tinggal di situ aja, tinggal di perbatasan. Udah ajak anaknya, ajak istrinya daripada balik gitu. Sampai segitunya tuh agama menjaga keselamatan muslimin dari serangan orang kafir. Ini mah kadang muslim sama muslim ribut. Dari luar kita jagain, di dalamnya recok, berisik. Nauzubillah. Makanya mudah-mudahan lingkungan kita kondusif. Ilok bapak-bapak ngaji pada berisik, pada berantem, pada ribut. Kata almarhum Zainul Amjad, nggak lucu. Itu ahnya belakangan aja, nggak lucu. Itu. Aman kan? Aman Pak PRT? Aman PRT? Aman. Yang nggak aman sentil aja PRT. Iya. Pak Edi aman Pak Edi? Aman kalau kelihatannya mah. Iya. Aduh, suka begitu. Aduh, ampun lah. Iya. Oh ya Pak nih, solusi sedikit. Saya juga ngelihat dari yang tukang bikin konten. Kalau yang juara kan suka diginiin minuman tuh. Ya, digini-giniin, gitu kan. Sodanya kan? Iya. Nah ini Pak, ini kalau dibuka kan gitu. Tapi kalau ditutup, jangan dilepas. Lama-lama reda. Setelah lama buihnya tenang kembali, dibuka nggak muncrat, enggak. Itu contoh kemarahan kita ke istri, ke anak, ke siapa aja, ya. Ngap kata Rasulullah taghdab, ya. La taghdab falakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Jadi nggak sembarangan amarah kita itu dilampiaskan, nggak boleh. Rasul bersabda, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid man malakan nafsahu minal ghadab. Orang yang gagah itu bukan orang yang jebret, bukan. Orang yang hebat itu adalah orang yang dapat mengendalikan emosinya di saat dia marah. Tuh, itu. Orang kan tipe-tipe ya. Ada yang gampang marah, lama sembuhnya. Paling jahat itu orang tuh.
gampang marah. Kalau udah marah nggak waras-waras, ngedumel aja tuh. Ada orang begitu tuh. Banyak. Di mana? Ini kena loh. Jangan, ya. Pak, identifikasi diri kita. Jangan jadikan hati kita tempat sampah tuh kayak tadi tuh. Kemarahan, emosi, kedengkian, unek-unek, dirawatin semua. Jangan ngerawatin gituan, mending ngerawatin kebo. Ngerawatin ayam, ngerawatin kambing, bisa buat kurban. Ya, gitu. Yang dirawat keburukan, ya udah tumbuh dirawat. Ya, alhamdulillah. Ya. Oh, setul. Itu disentil, ya. Gitu. Jadi walaupun ya dibawa keluarganya untuk berjaga, itu tempat perbatasan dijadikan tempat tinggal. Kalau Rasulullah bersabda, Allah pahalanya. Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Berjaga-jaga satu hari di jalan Allah itu lebih baik dibandingkan dunia berserta seluruh yang ada di atasnya. Ya Allah. Tuh, begitu. Makanya karena resikonya kematian, Pak. Tuh lihat saudara kita yang di Papua, ya. Saya mah sedih banget itu. Pasukan dikirimnya sedikit sih, Pak. Dikirimnya 10 orang. Nah, di sono 1000 orang. Tempat dia yang dari sini jalan aja nggak tahu, ya dari atas. Wah, langsung disamperin, dipotongin tangannya, dipotongin sampai sini, potong leher, pecah perutnya. Ya Allah, itu begitu ya Pak ya? Proyek, Ya? Proyek itu mah Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu ngeri banget. Ya, Sengaja. tapi kan peristiwa itu nyata ya? Tapi enggak, sepertinya enggak itu. Mau dibombardir mah 2 hari juga selesai. Nah itu maksud saya begitu. Coba dilapor Pak ke presiden kan lihat tentara tuh. Habis proyeknya. Coba amankan itu Papua, Sian itu yang nggak bersalah, yang nggak berdosa. nanti dananya nggak cair. Habis proyeknya habis. Udah ya Pak. Astagfirullahaladzim. Tuh. Proyek itu mah. Ya Allah. 2 hari lantai habis. Pak. Itu ya. Diajak runding kali bisa ya, runding ya. Makanya Pak, gitu ya, anak-anaknya biar sekolah tinggi ya Perta ya. Ini udah, nah ini sekolah tentara ini anaknya ya. Polisi. Ya udah bisa. Bisa Ya. main proyek lagi. Proyek lagi. Iya. Ya Allah. Ngeri ini. Iya. Beritanya kan begitu, baru dikirim beberapa hari dibantai, dikirim lagi, baru dibantai. Aduh, nyawa dibikin mainan. Padahal kan orangnya itu ada di videonya, Pak. Ada di videonya. Iya. Orangnya lah kan intel kita gagah. Ya nggak usah 1 jam itu mah. Ya 5 menit dia kena. Zaman Pak Soeharto dikarungin. Kira-kira yang kagak beres mah dikarungin. Tuh. Iya. Itu tempat pembuangannya kampung saya Pak itu Pak. Oh tengah malam itu, oh pakai hartop itu, diseret. Kampung Siluman Pak. Cisanti, Oh kirain kampung Siluman. dekat sumber mata air Citarum. Sebelum perkebunan tuh Kertasari, itu tempatnya. Itu sampai sekarang Pak, kalau menjelang jam 5 sampai maghrib nggak berani lewat itu ke situ. Jalannya udah bagus. Dulu masih taringgul, jalan batu, wah lebih angker. Sekarang aja lewat itu anyep. Biarpun bawa mobil kerasa. Aduh. Zaman dulu masih ada Pak kepala tuh, jalan kepalanya doang. Kadang jalan badannya doang nggak ada, kepalanya itu banyak karena emang pembuangan di sana. Itu. Ada yang sewaktu-waktu ditampakkan. Gitu. Jangan lagi di sono Pak. Kadang Bapak di rumah juga kadang suka ngelihat ya Pak ya. Iya, kadang mau kamar mandi ada yang kayak air dari gayung ya kan?
kecebur. Dilihat, nggak ada orang. Itu ada numpang mandi. Tadi lihat rambutnya panjang-panjang. Ayo, siapa yang penakut? Ini ya. Sama kecoa takut, sama kuntilanak bang enggak ya? Dikirain cewek. Mantap. Gitu. Wa qala Nabi sallam, dan Nabi bersabda, man mata murabitan fi sabilillah amina minal fajail akbar. Masya Allah. Orang yang terbunuh mati ketika murabatoh, ketika berjaga di perbatasan, maka amina minal fajail akbar, selamat dia dari fajail akbar. Itu apa fajail akbar? Nah, tadi saya udah baca tafsirnya. Apa itu fajr akbar? Fa'inal fajr akbar. Fajr itu pak kekagetan, hal yang menakutkan, al akbar yang besar. Fusiro bima yahsulu minal ahwal, ditafsirkan dengan suatu hal yang dihasilkan dari berbagai macam hal al-mufazaah yang mengagetkan. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wakila al-maut, dan dikatakan fajr akbar itu kematian. Wakila, dan dikatakan nafhatus sur, fajr akbar itu adalah tiupan sangkakala. Dan dikatakan, wakila dikatakan hina tutbakun nar ala ahliya, ketika disodorkan api neraka kepada ahlinya. Begini nih, tuh neraka tuh, gitu tuh. Tuh kaget, waduh, gua dimasukin ke neraka, begitu. Ya. Nah, kalau di sini fajr akbar adalah wahwa ayu marubhi ilanar, seseorang oleh Allah diperintahkan untuk nyemplung ke neraka. Tuh fajr akbar. Pakai wuh. Apa yang, siapa yang tahu pakai wuh? Huru hara. Huru hara besar yang terjadi pada hari kiamat. Intinya adalah ahli neraka disodorkan, dilemparkan, diperintahkan untuk masuk neraka. Tuh dalam Yasin yang suka dibaca 3 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Salam sejahtera, ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang untuk ahli surga. Ayo Pak Sukron, Pak Idin, Pak Kadir, ajak pasukan yang masuk ke kamera. Masuk surga sono. Alhamdulillah. Amin. Iya. Amin. Enggak masuk ke merah, mana? Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah engkau wahai orang-orang yang pendosa. Wah. Tadi pas saya ngaji subuh di Al-Huda, ngebahas tentang sakratul maut dan fitnah kubur. Wah, ngeri. Tarpa pas dicabut, dimasukin ke kubur, ruhnya distorkan dulu kepada Allah, dilaporkan dulu, nih orangnya nih. Udah, lalu dimasukkan kemana? Dimasukkan kembali ke jasadnya, lalu didudukkan oleh malaikat. Kan Munkar Nakir berdua tuh, yang satu didudukin, dia di belakang, megang gada. Wah, yang satu nanya, marrabuka? Yusabbitul ladina amanu bil qouli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah tetapkan kalimat sabit dalam kehidupan dunia dan akhirat.
orang yang beriman, yang saat hidupnya disiplin dengan hukum Allah, maka ketika ditanya oleh malaikat bisa menjawab Allah Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini. Tuh, bisa jawab tuh. Orang munafik, orang kafir ditanya, "Mana buka?" Nah, malaikat yang di belakang yang nggak ada, nggak diam itu. Pas nggak bisa jawab, ceger. Itu. Ketika masuk kubur, nah, saya baca tafsirnya dari keterangan itu Pak Kadir. Itu di kubur ada 2 pintu. Ada pintu ke neraka, ada pintu ke surga. Orang kafir dilihatin pintu ke surga. Wih, mantap, kata malaikat, bukan itu tempat lo. Dibuka pintu neraka. Nih tempat lo tuh. Wah, panasnya lentaban api udah masuk ke kubur dia. Ditambah binatang-binatang buas yang ngerogotin dia sampai kiamat. Dalam keadaan seperti itu, ya Allah, kalau kiamatnya tahun 3000, dunia 976 tahun. Kalau tahun 3000, belum yang dari zaman Nabi Adam. Ya Allah. Tapi kalau yang ahli surga, setelah diperiksa beres, dibuka pintu neraka. Takut. Kata malaikat, tenang, ente bukan di situ tempatnya. Tapi ini dibuka, segernya, wanginya, keindahannya, ketenangannya. Masuk ke mananya? Ke kuburnya. Jadilah kubur itu raudhah min riyadil jannah. Jadi taman surga. Udah di situ mau melek indah ngeliat taman, wanginya, segernya, mau bobo juga bisa. Temenin cewek nggak? Belum, kecuali ada. Kata Rasul, naumatal arus. Yang lagi kubur tuh, ya. Kata Rasul dalam hadisnya, tidurlah engkau naumatal arus seperti tidurnya pengantin. Pernah jadi pengantin? Nah, itu. Gelisah, Pak. Wah, gelisah apaan? Tidur sebelum tidurnya berantem dulu, ya kan? Tetep habis itu tidur pules. Oh. Subuh kesiangan. Tuh, saking capek. Tapi capek bukan capek enak. Tuh, yang tidur di kubur orang yang beriman, istirahatnya seperti istirahat pengantin. Ada dalam kebahagiaan. Itu. Habis itu mah, ya masuk surga nanti. Makanya dalam keterangan yang mutul mar'u alama asa alaih, orang akan mati tergantung sepak terjang di saat dia hidup. Jadi nggak usah nunggu pengen tahu nanti gua surga buat neraka, ya sepak terjang sembarangan, ya pasti neraka lah. Ya, sesuaikan sepak terjang kita dengan hukum siapa? Hukum Allah. Bumi ini punya Allah, akhirat juga punya Allah. Dunia punya Allah, akhirat juga punya Allah. Kalau kita menentang yang punya, gimana? Pimpinan dilawan coba. Dinas nggak sesuai jadwal, disuruh datang hari ini, datangnya seminggu kemudian. Lalu datangnya jam 7, datangnya jam 11. Harusnya pulangnya jam 5, pulang jam 3. Tiap hari begitu, kerjaan nggak dikerjain. Nyindir. Gaji pengen duluan, kerjaan kasbon melulu. Wah, itu mah rapot merah itu. Nah, sekarang kan musim kontrak itu, yang begitu diperpanjang, masa kontrak pertama belum habis aja udah diputus. Kenapa? Tidak mengikuti aturan. Nah, inilah ya. Jadi cabang iman yang ke-27 adalah murabatul, berjaga untuk keselamatan umat Islam. Pelajaran buat kita adalah Rasul, ya, Allah dan Rasulnya demi menjaga keselamatan umat Islam sampai disiapkan pahala yang besar untuk orang yang mau menjaga umat Islam, ya. Oleh karena itu dari luar aja kita dijaga keselamatannya, jangan sampai di antara kita, kata Al-Mu'min Jibril, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Hati-hati.
kita mah biar saya sekata. Dalam pepatah, kalau kita ingin punya teman yang sempurna, maka seumurnya kita nggak akan punya teman. Kenapa? Emang ada yang sempurna? Yang enggak lah, masing-masing kita punya kekurangan. Tapi bagaimana di antara kita dengan kekurangan itu bisa saling mengisi, kan enak. Ya, kalau dia mah begitu, galak tapi baik, sering ngasih duit, biarin, gitu. Dia mah nggak sering ngasih duit, tapi kalau apa-apa suka bantuin. Nah, kan enak begitu. Gitu, saling mengisi, saling menjaga kebahagiaan, keselamatan, kenyamanan satu sama lain. Itu ajaran agama tuh begitu. Dijaga keselamatan kita, dijaga lahir kita, dijaga batin kita. Orang ke kita ada yang kayak gitu, biarin. Kita jangan samaannya. Ya, tadi saya nyontoin di masjid, datang ke masjid bawa sendal. Ya, Tadi ada yang nyekir Pak Ustaz. iya. Ada yang nyekir, benar. Tuh kan langsung nyata kan? Ada yang nyata. Iya, itu amal baik. Iya, ada yang nyekir. Ya. Jangan mentang-mentang sendal kita hilang di mana? Di masjid. Sendal yang ada kita apa? Kita pakai. Lah nyuri juga itu mah. Ya, samaannya tuh. Jangan lu biarin nyeker. Tuh, ilmu tadi udah diamalin sama Ada. Pak Ide. Ada yang pulang, ini sendal yang kemarin punya orang. Nyekir dia. Iya. Itu begitu, ya. Itu mah biarin cuman sendal, besoknya beli lagi. Ya, daripada kita ngambil yang bukan hak kita, nanti jadi masalah. Begitu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Allahumma shalli ala barakatan qul sabata amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalal wajhi sultanik Allahumma ta'ala sayyidina Muhammadin wa nabi balam tanah wa alimna kana rabbi faqin wa faqilana qurrabati lana fi dinina tawassana bi talumin tawassana bi talimin anta juqan al masnika min rabbana atina min rahmatin wa hayy lana min amrina rasada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fikri yang telah menyampaikan pelajaran.